Benar Bapa, kemurahan-Mu lebih daripada seluruh kehidupan kami. Bahkan kalau kami boleh ada sebenarnya kami ada pada malam yang indah di tempat ini. Ini juga bukti nyata dari kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan menyertai perjalanan kehidupan kami dalam kami mengiringi Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, luar biasa ajaib Bapa. Lebih daripada itu kami juga patut bersyukur dan berterima kasih kalau melalui bibir mulut tidak kami Engkau izinkan, percayakan, kuduskan, sehingga kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau telah bertakhta bersemayam dalam setiap pujian yang dimakan, sehingga kami dapat merasakan hadirat dan urapan yang melawat memberkati kami tanpa kecuali Bapa. Itulah iman percaya hamba-Mu terjadi dalam nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berbicara melalui hamba-Mu Bapa, kami telah siap diberkati. Dan inilah hamba-Mu yang Kau izinkan percayakan ada di tempat ini. Kembali kuduskan, sucikan, layakan, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu jadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu, sehingga setiap firman yang Kau titipkan, yang Kau izinkan, yang Kau percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya firman itu tidak akan pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Dia akan lakukan apa yang Kau percayakan melalui kuasa kebenaran firman. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat, sehingga melalui kehidupan kami kembali nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Lebih daripada itu Bapa, layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami, untuk kiranya kami layak dan berkenan masuk dalam suatu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya. Bukan sebenarnya kami datang yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala pergumulan, masalah, cobaan, ujian yang menyertai kehidupan kami. Kami tampilkan janji kebenaran firman-Mu, di mana Engkau bersabda, marilah semua yang terlesu dan berat, datanglah kepadaku, karena Engkau yang memberikan kelegaan, bahkan kelepasan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau jawaban, pertolongan, pengharapan, penghiburan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, kami alaskan dan panjatkan doa ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita diberikan Tuhan dengan bersama. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Luar biasa. Responnya bagaimana? Shalom. Luar biasa. Lebih tegas lagi, shalom. Luar biasa. Sekali lagi, shalom. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Victorious family. Tuhan Yesus memberkati. Victorious family. Tuhan Yesus memberkati. Victorious family. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Biarlah ucapan perkataan Anda menjadi warna bagian kehidupan setiap kasih-kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan, siapapun anak saya, kita menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Sebabnya harusnya demikian. Itu yang Dia kehendaki, itu yang Dia inginkan dalam kehidupan saudara saya, sehingga anak saya tidak jatuh bangun dalam kondisi, dalam lubang yang sama. Itu lagi. Kalau Anda dan saya telah menyatakan luar biasa, tentu Anda dan saya mempunyai penguasaan diri yang luar biasa. Anda dan saya tidak akan jatuh bangun dalam hal yang sama, karena kita adalah umat-umat yang luar biasa. Anda mengalami masalah, Anda mengalami persoalan, Anda mengalami pergumulan, tantangan, cobaan, ujian, apapun, sebesar apapun juga, bahkan yang seizin daripada Bapa di surga, yang menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan saya, kita tetap yakin dan percaya sebagai umat Tuhan yang luar biasa. Kita tidak akan goyah, kita tidak akan kecewa, putus asa, yang namanya frustasi tidak ada dalam kehidupan saudara saya, karena kita telah menyatakan apa? Luar biasa. Dan waktu anak saya berkata luar biasa, kita tidak sedang menyombongkan diri seolah-olah pribadi yang luar biasa. Tapi waktu anak saya berkata luar biasa, kita sedang membesarkan, memuliakan, meninggikan Dia. Sebab waktu anak saya berkata luar biasa, kondisi saudara saya seperti firman Tuhan kan 25 ayat 17, jika Kristus hidup dalam kehidupan kita sebagai apa? Ciptaan yang baru. Yang lama berbicara keraguan, kekhawatiran, ketakutan, sakit, penyakit, keterpurukan, itu semua sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Dia yang bicarakan Lukas 1 ayat 37, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu waktu anak saya mengatakan luar biasa, kita sedang memuliakan, membesarkan, meninggikan Dia, Tuhan dan Juru Selamat saudara saya yang luar biasa itu.
Dan itu menjadi warna bagian kehidupan saudara saya. Dan firman Tuhan kata Matius 9 ayat 9b, terima terjadi sesuai iman. Imannya apa? Yang luar biasa. Bukan iman yang penuh keraguan, kekhawatiran, ketakutan. Sebab Alkitab berkata Ayub 3 ayat 5, apa yang kamu takutkan itu yang akan menimpa saudara saya. Apa yang saudara saya cemaskan itu yang akan mendatangi saudara saya. Dan kita umat Tuhan yang luar biasa, kita tidak hidup terus terintimidasi lagi sehingga hidup dalam ketakutan untuk jalan hidup saudara saya. Bagaimana hari depan saudara saya, bagaimana hari besok saudara saya, bagaimana rumah tangga Anda, bagaimana usaha Anda, bagaimana bisnis Anda, bagaimana keuangan Anda, bagaimana kesehatan Anda, bagaimana pelayanan Anda, dan seterusnya bagaimana. Firman Tuhan katakan Roma 8 ayat 15, kita tidak diberikan lagi roh perbudakan, tapi anak-anak saya sudah dikaruniakan sebagai anak-anak Allah. Kita tidak diberikan roh perbudakan sehingga terus hidup dalam ketakutan, tapi sudah dikaruniakan sebagai anak-anak Allah. Ya, anak saya memanggil dia, ya Abah, ya Bapa, tentunya dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Kenapa anak saya luar biasa? Karena Roma 8 ayat 16 berkata, roh itu yang luar biasa, yaitu roh Allah yang anak saya kenal dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Roh itu bersama roh saudara saya. Kata firman Tuhan, bersaksi. Jadi itu jelas anak saya di dunia ini tidak pernah seorang diri. Apapun yang sedang anak saya lakukan, kerjakan, perbuat, anak saya ada dalam kebersamaan dengan Sang Bapa itu yang kita kenal dalam Kristus Yesus, yang anak saya telah jadikan Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia berkata Matius 28 ayat 2c, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Dan dia menyertai saudara saya. Firman Tuhan tadi Roma 8 ayat 16, roh itu yaitu Bapa yang kita kenal dalam Kristus Yesus dalam karya kuasa Roh Kudus bersaksi bersama roh saudara saya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau anak-anak Allah pasti anak-anak yang luar biasa, karena segala fasilitas prioritas itu menyertai kehidupan saudara saya. Karena kita bukan anak-anak sembarangan lagi. Ada standar operation yang Bapa di surga genapkan dalam kehidupan saudara saya. Dia akan mengutus pengawal untuk mengawali hidup saudara saya. Dan bukan sembarang pengawal yang dalam sewaktu-waktu dia capek dan sebagainya bisa terlelap dan tertidur, bisa lalai, tidak. Yang dia utus anda saudara saya, yaitu malaikat-malaikatnya di surga. Sebagaimana firman Tuhan katakan bagi saudara saya, Roma 8 ayat 34, dia akan mengutus malaikatnya berkemah sekitar kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia akan perintahkannya malaikatnya berkemah sekitar kehidupan saudara saya. Itulah status saudara saya yang luar biasa, ya. Kristus Yesus, bukan Roma 8. Kalau gitu tadi saya salah sebut, ya. Mazmur 34 ayat 8, dia akan perintahkan malaikat-malaikat Allah, ya. Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meleputkan aningan saya. Itu janji Tuhan. Malaikat-malaikatnya berkemah sekitar kehidupan anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yaitu saudara dan saya. Untuk apa? Kalau saja ada malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, maut di luar dan tanpa seizin Tuhan, tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan saudara saya. Karena saudara saya memang luar biasa. Firman Tuhan kata Matius 10 ayat 30, Matius 10 ayat 30, Injil Matius 10 ayat 30, rambut di kepala saudara saya semua pun terhitung. Semua ada dalam kontrol, ada dalam kehendak, ada dalam rencana Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan saudara saya. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, kalau saya bisa melayani sampai hari ini, berjalan 22 tahun dalam memberikan sidang iman Tuhan, usia mah belum tua-tua amat, baru berjalan mendekati 70-an. Tapi kalau sampai bisa sampai hari ini juga karena Tuhan yang menyertai hidupku, Dia memanggil saya, memilih saya, menetapkan saya dan seluruh jemaat Tuhan dan bekerja di tempat ini tanpa kecuali.
Firman Tuhan kata Yohanes 15 ayat 16, Dia yang memanggil, Dia yang memilih, Dia menetapkan jemaat Tuhan, yaitu seorang saya sebagai anak-anak yang dikasihi. Dan Dia tetapkan anak saya ada dalam wadah gereja GBI Rahmat Immanuel Ministry yang ada di Ciputra ini. Tapi bukan hanya Anda, tapi dengan iman percaya keluarga besar kita masing-masing dimanapun mereka berada, karena kita adalah orang beriman. Firman Tuhan kata Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tapi bukan saudara dan saya lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kehidupan saya. Jadi hidup yang akan saya hidup di dalam daging ini bukan kita lagi. Sebagai ciptaan yang baru tadi 25 ayat 17b, jika Kristus hidup dalam kehidupan saya, kita sebagai ciptaan yang baru. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup dipertegas, tapi bukan kita lagi, tapi Dia yang berkata-kata melalui bibir mulut lidahku. Dia yang mengantar dan membawa anak saya di tempat ini. Dia yang merencanakan, menyampaikan firman Tuhan yang anak saya dengar saat ini, untuk kehidupan, untuk masa depan, untuk hari besok saudara saya. Dan hidup yang anak saya hidup di dalam daging, Galatia 2 ayat 20c. Firman Tuhan, hidup yang kita hidup di dalam daging, hidup oleh karena iman. Iman kepada siapa? Bukan kepada harta, bukan kepada deposito, bukan kepada keluarga, anak cucu yang sudah berhasil dan sukses semuanya, dan Anda saya tinggal mengandalkan orang tua, mungkin besan, mungkin saudara, mungkin mantu, mungkin siapapun juga, bahkan mungkin pribadimu sendiri. Bukan. Tapi kita beriman kepada anak Allah yang telah diserahkan, yang telah diberikan bagi saudara saya. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saudara saya, yang diserahkan untuk apa? Untuk Roma 8 ayat 32. Kalau anaknya saja Dia telah berikan bagi saudara saya, Roma 8 ayat 32, bagaimana sang Bapa bertanya kepada pribadinya yang mengutus anaknya yang diberikan untuk saudara saya? Bagaimana mungkin, pertanyaan besar, bagaimana mungkin kalau Dia tidak sanggup mampu mengaruniakan segala sesuatu? Tinggal anak saya garis bawahi segala sesuatu itu yang tersirat, yang ada dalam daftar kehidupan saudara saya, untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk anak cucumu, untuk masa depanmu, untuk usaha, untuk bisnismu, untuk pekerjaanmu, untuk pelayanan, untuk keuangan, untuk apapun juga. Bagaimana mungkin kalau Allah tidak sanggup mampu mengaruniakan segala sesuatu bagi kita? Tentunya yang ada bersama dengan Dia. Pertanyaan malam hari ini, adakah hidup saudara saya yang kita lewati kemarin-kemarin dan yang akan kita jalani pada besok hari, untuk hari-hari depan saudara saya? Firman Tuhan dengan tegas ada bersama-sama dengan Dia, yang dikatakan dalam Injil Yohanes 15 ayat 5a. Firman Tuhan katakan Dia adalah apa? Pokok anggurnya. Ada saya ranting yang ada dalam pokok anggur. Firman Tuhan kata akan berbuah dan buah lebat. Tapi di luar Dia, Yohanes 15 ayat 5b, kita tidak dapat berbuat apapun juga. Karena Yohanes 15 ayat 1 dia berkata, akulah pokok anggur dan Bapa apanya? Pengusahanya. Tapi ada dan saya, Yohanes 15 ayat 2, rantingnya dicangkok dalam pokok anggur. Ranting yang tidak berbuah siap untuk dikerat. Tapi ada dan saya ranting yang berbuah, kata firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 3, firman Tuhan kata Dia akan terus apa? Bersihkan. Dan firman itu, firman yang hidup itu, yang ada saya dengar saat ini, membuat imanmu timbul. Roma 10 ayat 17, iman kita timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Firman yang hidup itu membuat iman anak saya timbul. Firman itu yang dikatakan Yohanes 15 ayat 3, yang telah membersihkan hidup saudara saya, sehingga hidup saudara saya bukan hidup yang biasa-biasa lagi, hidup yang luar biasa. Karena siapa luar biasa? Karena Dia. Dan itu ada saya dapat katakan dalam kehidupan saudara saya, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita sedang mengalami, orang dunia katakan sedang mengalami bencana, sedang mengalami kerugian, sedang mengalami musibah. Bahkan mungkin orang dunia katakan dia sedang mengalami kedukaan. Tapi sebagai anak Tuhan yang luar biasa,
Firman Tuhan tetap digenapkan dalam kehidupan saya. Firman Tuhan katakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayatnya itu firmannya apa? Bersyukurlah senantiasa. Bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu, sebab itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga bagi saudara saya yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengenalkan, kita sedang mengalami kerugian, kita sedang mengalami musibah, kita sedang mengalami keterpurukan, tapi kita tetap dapat bersyukur. Karena kita tahu kenapa kita bersyukur. Karena kita tahu ada hari besok yang tidak pernah mengecewakan saudara saya. Roma 5 ayat 5 berkata, hari depan saudara saya, hari besok saya tidak apa? Mengecewakan. Karena kasih Kristus yang anak saya kenal, kasih itu bukan jauh yang tidak terjangkau, tapi kasih itu sudah dicurahkan di hati saudara saya oleh Roh Kudus yang sudah dikaruniakan, yang membuat anak saya malam hari ini menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Ada pergumulan masalah bersorak betul, tapi saya tetap pegang firman, karena firman Tuhan menjanjikan bagi saudara saya, sebesar apapun masalah persoalan pergumulan saudara saya, firman Tuhan kata 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang anak saya alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melampaui batas kemampuan saudara saya. Karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saudara saya, Dia menyertai hidup saudara saya. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang peduli, Dia Tuhan yang mengasihi saudara saya, Dia Tuhan yang mengampuni saudara saya, Dia Tuhan yang memulihkan saudara saya, Dia juga Tuhan yang memberkati saudara saya, dan Dia juga Tuhan yang akan mengangkat hidup dan rumah tangga saudara saya. Dialah Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara saya, yang malam hari ini anak saya berkumpul di tempat itu. Dialah Tuhan itu. Firman Tuhan kata Roma 5 ayat 5, pengharapan anak saya tidak mengecewakan karena kasih Kristus sudah dicurahkan di hati saudara saya oleh Roh Kudus yang sudah dikaruniakan, yang saat ini untuk menyempurnakan kasih Allah di dalam kehidupan saudara saya. Karena Yesus secara fisik keberadaannya saat ini telah pergi kepada Bapa di surga. Injil Yohanes 14 ayat 12. Tapi kita sebagai orang percaya, firman Tuhan menjadikan bagi orang percaya, bagi anak dan saya jemaat GBI di Ciputra, bahkan keluarga besar kita masing-masing, firman Tuhan katakan dengan tegas bagi saudara saya, kita dapat lakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saudara saya lakukan pada 2000 tahun yang lalu. Apa antara lain menurut Alkitab katakan? Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Dan apa yang Yesus kerjakan, lakukan, perbuat, saat ini juga ada dan saya dapat lakukan, kerjakan, perbuat. Iblis tidak dapat lakukan, kerjakan, perbuat. Iblis bisa. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Iblis bisa, tapi dia tidak bisa membawa kebangkitan yang membawa kehidupan. Hanya Anda dan saya, yang dapat lakukan, kerjakan, perbuatan. Karena kita sebagai anak-anak Bapa di surga, Anda dan saya memegang kunci kerajaan surga. Kunci itu sudah diberikan bagi saudara saya, sehingga apa yang Anda saya ikat di dunia saat ini, Matius 18 ayat 14, terikat di surga. Apa yang Anda saya lepaskan orangkan di dunia ini, terlepas dan terorak di surga. Kunci ada. Dan Anda berkatakan, suamiku pasti diselamatkan, istriku pasti diselamatkan, anak-anakku pasti diselamatkan, masa depan keluarga anak-anakku pasti diselamatkan. Apapun Anda dan saya ucapkan perkataan ada kuasa, dan firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan kata, firman yang dia perintahkan keluar dari bibir mulut lidah hamba Tuhan, dari bibir mulut lidah anak-anak Tuhan di tempat ini, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Pada waktunya Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11a, segala sesuatu indah pada waktu. Yakini saja,
jalani saja. Yang penting anak saya tetap konsisten dan setia untuk menjadi saksi Kristus, melakukan, mengerjakan apa yang dia kehendaki dalam kehidupan saya. Sederhana. Dan kalau Anda dan saya mempunyai konsep itu, kita sedang mengenapkan dengan cara pola berpikir gitu. Kolose 3 ayat 3. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang lakukan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita perbuat, memang firman-Nya tertulis, apapun yang saya perbuat, lakukan, kerjakan, perbuat seolah-olah bukan oleh karena manusia, bukan oleh karena motivasi uang, bukan oleh karena nama, bukan oleh karena apapun juga, tapi lakukan oleh karena Tuhan. Dan firman Tuhan itu kita bukan hanya boleh sekedar mengerti, kita belajar praktekkan, sehingga jangan lupa pada besok hari ada ibadah ucapan syukur. Salah satu kita mengenapkan firman Tuhan di tempat ini bukan sekedar mencari nama, bukan sekedar sia-sia membuang. Semua dalam kehendak, keinginan, dalam rencana Tuhan. Anak saya Tuhan inginkan dari partner, kawan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9 melalui wadah gereja di Birem. Dan pada besok hari ibadah ucapan syukur yang sudah dari bulan lepas bulan, tahun lepas tahun yang kita lakukan, kerjakan bersama-sama. Itu bukan uang sedikit. Beberapa tahun kemarin kurang lebih baru dia, ya memang gak terlalu banyak, tapi sudah berbicara mungkin sekitar 30 juta, 30 M lebih. Gak tahu kalau sekarang lagi. Sebenarnya lebih baik kayak itu. Nanti kalau nggak, hati kita bisa menjadi bengkok. Karena kita sendiri masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan tidak ada satupun dalam ibadah ucapan syukur itu untuk kepentingan corangan saya melalui gereja itu. Tapi kita memberi, melakukan, mengerjakan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Tapi patut anak saya bersyukur karena melalui gereja ini kita dipakai oleh Tuhan untuk memberkati gereja-gereja yang ada di 33 provinsi. Yang ada resmi provinsi 33, tapi ya namanya Badan Pekerja Daerah atau berbicara provinsi yang kena untuk perluasan pekerjaan bukan 33, sudah kurang lebih 37. Tidak termasuk negara-negara benua Eropa, benua Australia, Amerika, ya, China sana, bahkan di negara-negara yang tidak seiman dengan saudara saya, Brunei Darussalam, tangga Malaysia dan sebagainya, di mana ada gereja Indonesia yang ada di sana. Anak saya menjadi berkat. Kita menjadi berkat untuk membagi menurut berapa yang kita bisa lakukan kerjaan. Padahal saya percaya tidak ada yang jadi saat ini menjadi miskin atau rugi apapun. Itu iman. Karena firman Tuhan kata Amsal 11 ayat 24, orang yang menabur tidak akan bertambah miskin, bahkan orang yang menabur bertambah kaya. Yang menghemat secara luar biasa, kata firman Tuhan, mereka berkelimpahan atau apa berkekurangan. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, yaitu saudara saya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Dan itu jangan ada dalam kehidupan Tuhan saya. Kita Tuhan boleh berikan segala sesuatu harta yang menyertai saudara saya, tapi hatimu, Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, jangan di situ hatimu melekat. Hati kita hanya melekat dengan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14, apabila hatimu melekat dengan firman Tuhan, kata Dia akan luputkan Anda dan saya. Ada hal-hal di luar batas pengetahuan saudara saya. Masih banyak Anda berpikir dengan harta, dengan deposito, dengan pabrik, dengan bank saudara saya, dengan apapun juga Anda berpikir, wah, aku tidak berkurang satu apapun. Apa yang mau lakukan, kerjakan, buat aku dapat lakukan. Tiba-tiba Anda bangun pagi, begitu bangun terjadi. Dan satu dijauhkan dalam nama Yesus. Hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik tidak diucapkan, karena saya percaya ucapan perkataan anak-anak Tuhan penuh kuasa. Saya selalu lebih baik mengucapkan, memperkatakan hal-hal yang indah luar biasa. Dan yang tentu saya ingin tabur melalui ucapan perkataan semua yang indah, yaitu apa? Matius 6 ayat 20, kumpulkanlah hartamu di surga, sebab di surga mengenang dan karat tidak merusak.
pencuri tidak membongkar dan perampok. Itu janji firman Tuhan. Dan kapan anak saya mau mengumpulkan harta di surga? Dengan cara bagaimana? Itu tugas tanggung jawab saya sebagai kepala jemaat. Membawa jemaat Tuhan, mengajarkan jemaat Tuhan. Anda mau lakukan atau tidak, saya telah terbebas dalam hal ini. Yang penting saya telah sampaikan. Tuhan tidak pernah kekurangan akal tanpa partisipasi saudara saya, tapi Tuhan mengulurkan tangan, siap bersama-sama saudara saya untuk memuliakan Dia melalui tangan saudara saya. Dan kalau ada siap, berkat Tuhan tidak pernah berkekurangan untuk memberkati hidupmu, keluargamu, anak cucumu, masa depan. Karena firman Tuhan katakan, memang Dia rencana memanggil Anda dan saya untuk diberkati. Tapi firman Tuhan katakan 1 Petrus 3 ayat 9b, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Ya. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Tapi kamu dipanggil untuk memperoleh berkat, ada yang harus Anda saya lakukan, kerjakan. Hendaklah kamu memberkati. Dan Tuhan tidak meminta lebih daripada kemampuan saudara saya, karena firman Tuhan telah menyatakan Dia tidak menuntut lebih daripada batas kemampuan saudara saya. Dia tahu keterbatasan saudara saya, Dia tahu kekurangan saudara saya. Tapi mari kita belajar untuk jadi kawan sekerja, menjadi punya kepedulian. Dan ini yang gereja ini lakukan. Saya tahu masih banyak sekali yang mungkin belum pernah hadir di dalam ibadah coba-coba. Tapi coba kita lihat, sehingga kita dapat membantu orang-orang yang mengalami handicap. Mungkin Anda kenal, ada yang tahu, teman dengar, tinggal sampaikan aja. Gereja kami di mana kami beribadah, setiap bulan kami memberi, mungkin dari mata kaki, ya, syukur-syukur kalau nggak ada, ya. Tapi kalau ada, mau sampai di lutut, sampai di mata paha, kaki kiri kanan dua-dua nggak ada, karena satu dan hal eksiden mungkin harus teramputasi dan sebagainya. Dan akhirnya dia hanya hidup dengan tongkat saja, duduk di kursi roda saja. Tapi Anda dan saya, mari, kalau kita masih bisa berdiri tegak seperti saat ini, kita juga harus mempunyai kepedulian. Dan gereja Tuhan bukan membagi uang, memberi bantuan kepada mereka, berikan kaki-kaki yang dapat mereka fungsikan, dikirim mereka sampai mereka berfungsi, semua tanpa biaya apapun. Sebab Tuhan telah memakai saudara saya. Anda berkata, saya nggak pernah keluar seset dulu. Kata siapa? Setiap persembahan yang anak saya berikan, itu kami bawa dalam Tuhan. Secara logika itu tidak mungkin tidak masuk di akal dan tidak akan pernah terbunuh. Seperti radio saja pinggiran lalu udara, itu bukan biaya kecil, listrik aja ratusan juta. Ada setiap bulan alat-alat pemancar itu ada seberapa M yang mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tapi Tuhan masih melihat, masih ada harga yang harus dicorot saya bayar. Sebab satu jiwa menerima Yesus Kristus, berlaksa-laksa malaikat di surga bersorak-sorak bersuka cita. Dan melalui Injil diberitakan 24 jam. Anda saya mendistribusikan, membagi-bagikan lagi. Bukan sekedar radio yang Anda saya dengar, membagi-bagikan, yaitu apa? Mereka, supaya mereka dapat menyiarkan Injil itu diberitakan ke seluruh pelosok tanah air Indonesia. Setiap provinsi waktu satu, anak saya kita sudah lakukan. Kemarin saya dengar motor semua telah terdistribusi seluruh provinsi. Saya nggak tahu visi apa, tapi saya rindu kalau memang Tuhan izinkan kita juga membagi-bagikan mobil. Logika belum ada, tapi itu imanku. Untuk apa? Gereja-gereja saya sekalipun belum pernah pergi ke sana, mereka mengundang. Saya bilang sudah, yang penting biarkan saja lakukan. Bahkan saya katakan kembali hanya dikoordinir supaya saya tidak memilah-milah dan mencari mana yang kebetulan ya bisa istrinya soal, bisa datang langsung dan sebagainya.
saya tidak pernah tertutup pintu. Saya katakan ada yang ditetapkan melalui organisasi. Kami hanya ditetapkan utus ke sana, kirim ke sana, kirim kami lakukan. Dan tidak ada satupun komitmen seorang saya yang Tuhan tidak sanggup mampu melakukan dan mengerjakan sampai detik hari ini. Kita sudah pernah bagikan memang banyak gereja-gereja yang keluar dari yang ada di Indonesia setiap bulan, yaitu beberapa gereja 50 juta. Itu bukan sedikit, itu sudah jalan jauh. Bagikan pemancar, itu bukan termasuk segala perlengkapannya, termasuk stasiunnya, termasuk towernya, antenanya semua. Itu kan bukan berbicara keluar. Minimal itu 200 juta minimal. Dan berapa banyak Anda dan saya berikan masukan kerja. Anda dan saya sudah lakukan semua. Saya nggak tahu apa lagi. Orang-orang yang membutuhkan kita berikan. Padahal banyak bahkan bukan dari pekerja kita, bukan dari hamba yang ada dari gereja kita, tapi di mana yang Tuhan inginkan. Dan itu tugas tanggung jawab saya sebagai kepala jemaat, supaya satu waktu di pertanyaan saya tidak ada keraguan. Mungkin Anda sendiri tidak pernah, tapi saya iman gereja ini telah membawa anak saya transfer. Memang nilainya tidak ada, tapi di tangan Tuhan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Waktu dia mendapatkan dari seorang anak kecil, oleh muridnya saat itu berikan satu. Andreas Petrus, dan di tangan Tuhan dia mengangkat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Anak kecil yang saat itu biasanya logikanya mereka servis untuk barangnya, orang tuanya tertitipkan untuk mereka bekal mereka. Sudah dari pagi mengikuti Yesus mendengar, dia mungkin ikut rame-rame mendengar, tapi waktu Roh Kudus menjamah dia saat itu, yang ada seadanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu yang diberikan. Tapi waktu di tangan Yesus tidak ada perkara mustahil. Waktu dia mengangkat, bersyukur dan mendoakan, dia katakan kepada murid-muridnya, suruh mereka duduk, bukan 1-2 orang, 5.000 tidak termasuk wanita dan anak-anak, kurang lebih 12.000. Biarlah setiap kelompok 50-50. Orang sudah kelaparan dengan makan saat itu, sudah panik saat itu pasti. Tapi mereka mau taat, mereka mau duduk diam, mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Dan mereka sudah melihat apa yang mau diberikan. Hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, nggak ada dalam logikanya. Tapi waktu Yesus memberikan, dia kata beri mereka makan. Dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan, Tuhan pecah-pecahkan, berikan kepada 12 murid saat itu. Murid-murid bertanya, maaf kata saya tidak mau mengambil kata-kata yang kurang layak. Ini guru masih wajar apa tidak sih? Apa sedikit terganggu atau tidak sih? Kurang lebih mungkin pertanyaan aneh. Tapi mereka tidak mengucapkan. Mereka melangkah bertindak dengan iman, karena mereka tahu dia sanggup. Mereka punya ketaatan dan kesetiaan, sekalipun bertantangan dengan hati sanubari mereka, dengan pikiran logika mereka, karena itu suatu kenyataan. Pada waktu mereka terima dan mereka mulai membagikan, multiplikasi berkat sangat terjadi. 5.000 tidak termasuk wanita, anak-anak kurang lebih 12.000. Semua kata firman Tuhan makan sampai kenyang, tapi tetap tersisa berapa? 12 tahun. Kalau Anda dan saya berani memberi, berani melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, Tuhan saudara saya, Tuhan tidak pernah berkekurangan. Dia tidak pernah berhutang untuk apapun juga, karena satu waktu kelak Anda dan saya akan berhadapan muka dengan muka dengan Dia. Dan Anda dan saya akan berkata, Tuhan, aku telah lakukan kerjakan perbuatan ini. Mana upahku, mana balasanku? Tidak ada satu mulut pun yang akan berani menyangkal. Alkitab berkata, Filipi 2 ayat 10-11, setiap lutut akan bertelut, setiap mulut akan mengaku Yesus Kristus Tuhan yang bersama. Dan saat itu, sebab tidak ada yang tertutup di hadapan Bapa di surga, semua akan terbuka, semua dia akan nyatakan. Berulang begitu saya ingin, kalau saya bisa diberkati, saya rindu kita semua diberkati, dan berkat itu jangan selalu berbicara akhir, itu kecil ya.
Dia sangat mampu memberkati hidupmu, keluargamu, anak cucumu. Dan itu saya imani, percaya. Saya bukan hanya melihat 8 anak saya yang Tuhan akan pakai dengan cara luar biasa ajaib, tapi saya melihat dengan anak-anak mantu. Saya melihat dengan cucu 14. Cucu-cucuku saat ini mulai masuk dalam panggilan dan ladang pelayanan Tuhan. Cicit belum ada, cucu pasti bertambah. Sebab anak 14 itu belum termasuk dari 8 anak dari yang Tuhan titipkan. Yang masih ada Pastor Yosua, Pastor Ari, dan yang lain-lain juga mungkin masih bertambah lagi, saya nggak tahu. Itu urusan masing-masing. Tapi saya beriman dan saya melihat, dan tidak ada satu anak pun yang saya katakan kamu harus menjadi. Tidak pernah saya mengucapkan satu perkataan itu, termasuk saya juga. Tapi saya dengan iman saya sampaikan kepada Tuhan, kalau Tuhan Engkau memanggil aku yang tidak layak, tidak pantas, Engkau memanggil aku, Anda masih jauh lebih baik. Saya diambil bukan di tempat sampah, bukan di selokan sana, tapi di tempat paling buruk yang namanya sendiri. Tangan Tuhan yang dia tarik, fokus dan dia mencari, mendapatkan kemenangan. Anakku Konrad Thomas Alva Edison cukup. Kalau panjang jadi sulit-sulit. Ya. Jadi sesudah saya jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dia baru Abraham yang Abraham. Kalau nama dahulu, setiap nama serani dulu itu Konrad Thomas Alva Edison. Kalau berat debat-debatnya. Dan maukah kau diselamatkan? Berkali-kali saya katakan Tuhan tidak langsung buang mencampakkan itu, dia kembalikan dengan baik. Sampai pada waktunya aku menyerahkan hidupku dan berkata, saya mau Tuhan bisa. Bahkan tanpa saya sadari, saya kenal aku mengiringi engkau, melayani engkau. Tanpa ada terlintas, tidak mengerti. Tapi saat itu pun juga apa yang saya ucapkan perkataan berikan saya. Dan Tuhan mengenangkan sampai hari ini. Saya bisa mengembarakan 22 tahun dari 15 Maret tahun 1960. Tahun berjalan, tahun ke-22, tahun yang sudah lewati 21 tahun. Saat berjalan 22 tahun, mengembarakan dengan kebodohan, dengan segala kekurangan. Saya bukan seorang gembala yang baik. Begitu banyak para pekerja, Tuhan memberikan mereka pengertian, mereka diberikan hati. Banyak sekali saya katakan, bahkan saya nggak tahu namanya. Saya boleh duduk mungkin sering ketemu, termasuk cucu-cucu saya 14, mereka biasa sebut namanya. Saya suka lupa anak singa-singa, tapi satu kurang Tuhan untuk firman Tuhan. Karena saya berdiri di tempat ini, karena menjadi alat Tuhan. Dan Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang mengingatkan melalui Roh Kudus. Kalau tidak, saya tidak bisa lakukan apapun. Hanya itu yang tertinggal, karena menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hampir saya kadang touching apapun juga. Bahkan dalam sekretariat saya lebih banyak mendelegasikan. Hanya waktu Tuhan berbicara untuk mengambil decision itu saya lakukan. Dan itu warna pelayanan. Kalaupun gereja ini bisa ada hanya karena Tuhan. Begitupun saudara saya. Kalau Anda dan saya mengizinkan bab terakhir bangsa saya dipimpin dituntun oleh Tuhan. Firman Tuhan kalau Roma 8 dan 14, orang yang dipimpin Roh Allah disebut anak-anak Allah. Kalau dia memimpin menuntun saya, apa yang anak saya kerjakan? Karena dia sang pencipta bumi, langit dan segala isi yang diam di dalamnya. Mazmur 24 dan 1. Dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Dan dia pasti akan membawa ke tujuan yang sangat baik, ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Dalam Mazmur pasal 3, itulah Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Dia akan membawa ke tempat yang luar biasa, sampai kepada kekekalan di mana dia berada. Anak saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Tapi waktu Anda dan saya ada di dunia, dia akan menyertai, dia akan memerintahkan malaikatnya. Firman Tuhan katakan Mazmur 91 ayat 14, apabila hatimu melekat dengan dia, firman Tuhan katakan apa? Dia akan luputkan anak saya, dia akan membentengi saudara saya, bagi kita yang mengenal nama Yesus.
Dan Mazmur 91 ayat 11, Dia akan memerintahkan malaikatnya berkemah, Dia akan memerintahkan malaikatnya menyertai kemanapun anak saya pergi, kemanapun anak saya melangkah, kata firman Tuhan ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan padamu untuk menjaga kau di segala jalan. Jadi kemanapun anak saya bergerak berjalan, ada malaikat Tuhan. Tiba-tiba dia tahu di situ ada bahaya kecelakaan yang akan merenggut hidup seorang saya tanpa seizin Tuhan, akan membawa petaka dalam kehidupan saya. Kendaraan mungkin kendaraan baru tiba-tiba saja banyak bos. Anda sudah naik kesal dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi ini? Padahal saat itu Tuhan sedang meluputkan seorang saya dari bencana yang ada di depan seorang saya, sehingga anak saya waktu selesai dan ada waktu baru lewat, Anda lihat tiba-tiba di traffic light ada kontainer 40 yang menabrak kendaraan yang lain dan membawa korban yang saat itu. Dan beberapa menit saat itu dari tiba-tiba ada berhenti, mungkin saja saat itu mungkin bisa menjadi bagian seorang saya. Tidak ada yang terjadi di dunia ini secara kebetulan sebagai anak Tuhan. Semua adalah program rencana Tuhan. Sebab firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tertuju dalam kehidupan orang-orang yang dikasihi, yaitu saudara saya. Mata Tuhan tertuju untuk melihat kehidupan saudara saya, untuk menjaga kehidupan saudara saya. Telinganya dia berikan untuk mendengarkan seruan doa saudara saya. Tangannya dia ulurkan untuk menolong saudara saya. Tapi dengan geramnya 1 Petrus 3 ayat 12, muka Tuhan tertuju pada orang-orang fasik, orang-orang jahat ya. Tapi wajah Tuhan tentang orang-orang yang berbuat jahat dilihat oleh saudara saya. Kalau anak saya mau menjadi jemaat Tuhan yang luar biasa, mari biar itu terjadi dalam kehidupan saudara saya. Kita kembali bersama-sama besok pasal Yosua yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam kebersamaan. Dan kalau Anda berani yang lakukan kerjakan, buat grafik, dan Anda akan melihat perjalanan hidup anak saya terus akan naik bukan turun, akhirnya menjadi kepala bukan naik. Ulangan 28 ayat 11. Yakini iman saya, itu Tuhan yang terus sama saya. Jangan ragu, Tuhan